Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast obrolan anak muda. Oke, gini nih. Ngomong-ngomong sudah tahun 2026 ya. Hampir 2027. Hampir 2027. Jadi melipet gitu ya. Nah, ngomong-ngomong gini, masa iya pencapaian kita hanya gitu-gitu aja? Zaman sekarang, hello, mohon maaf, udah 2027 hampir. Kok kita baca Qur'annya masih gitu-gitu aja gitu kan? Nah, kira-kira tantangan terbesar untuk kita itu terus belajar itu seperti apa sih, Bu? Iya, tantangan yang aku nggak mau libur, aku harus ngaji terus. Nah, itu tuh yang menjadi penyemangatnya itu apa? Ya karena kadang ditunjuk suruh baca sendiri ya. Terus kan sama gurunya udah diajarin makrojul hurufnya. Ya. Jadi pas lagi ditunjuk itu loh, pas iya aku harus bener ini bacanya kayak gitu. Terus ternyata nggak semudah yang di teori gitu loh. Itu tantangannya loh. Dimana misalnya habis huruf nun, ketemu huruf do. Iya. Lidahnya tuh belibet ya, tapi bacanya harus benar satu ayat. Terus kalau belum bisa itu, ya Allah, aku besok harus berangkat. Aku jangan sampai sekarang kalau masanya ngaji itu, jangan sampai aku sekarang nggak bisa berangkat. Soalnya rugi banget. Soalnya nanti teman-teman udah banyak itu pelajarannya aku ketinggalan gitu loh. Apalagi kalau ini kan masih golong awal-awal ya, masih diajarin cara baca makhraj yang benar. Jadi kalau misalnya aku nggak berangkat sehari aja, nanti aku nggak bisa dong cara baca misalnya huruf lam, huruf mim gitu. Pas dibaca suruh baca ayatnya, itu aku udah rugi banget. Tapi tetap tanpa menyerah ya, tetap semangat ya. Nah, kalau Bu Fitria? Sebenarnya ya sama, tetepannya sama. Karena kan kita pasti ada pemikiran, wah besok nanti kalau baca nggak bisa kan, kayaknya ya malu satu, ya kedua rasanya kecewa, kayaknya aku udah berusaha tapi ternyata ya itu karena takut ketinggalan. Kalau ketinggalan kan jadi ntar kalau buat baca susah. Oh gitu. Tapi iya nih, bener nih, ketika kita satu hari pun nggak berangkat, ya karuan satu hari itu dalam satu kali pertemuan gitu ya, durasi waktu 1 atau 2 jam, itu tuh kita aslinya hanya membahas 2 huruf atau 1 huruf lah ya, sampai benar-benar jadi. Nah, ketika kita itu nggak berangkat satu kali pertemuan aja, merasa tertinggal banget ya. Iya. Jadi terasa nanti setelah pertemuan berikutnya itu sayang banget dia ketinggalan kan. Buktinya apa? Sampai bagaimana caranya di markas sifat itu entah itu gonta-ganti jam, yang penting itu semuanya konsisten, tidak meliburkan sampai serela itu gitu ya. Justru kan itu tantangan lah, gonta-ganti mendingan usah ngaji kan lebih enak aslinya. Tapi ternyata ibu-ibu di sini tuh lebih ke gak mau kayak apapun itu ya udah harus ngaji. Berarti kan hebatnya di situ ya. Nah, ngomong-ngomong, kalau hari apa sih ya, hari Sabtu ya, pasti itu ada konten-konten markas sifat kan. Loh, ibu-ibu loh buat konten, ya kan? Nek dipikir buat apa, buat motivasi apa gitu ya. Tapi buktinya ada medianya yang nggak kalah jauh. Pokoknya gimana pun caranya kita harus ada untuk motivasi, ya kan? Siapa sih miminnya ya gitu kan, siapa sih kamera shootnya yang ini ya, ada Bu Emma. Jadi ketika kita bagaimanapun konten-konten kita itu tuh menginspirasi, ya kan? Aslinya kita itu mata sifat hanya masih benih-benihnya gitu ya, menjadi apa-apa. Tapi ternyata sorotan dari orang-orang itu kayak, loh, pondoknya gede banget apa gitu ya. Bahkan itu tercontoh dari siapa? Ada kan kemarin ya, Bu? Iya. Nah, itu dari sekelas konten itu berpengaruh. Makanya ketika ada itu, bagaimana tanggapan ibu sekalian, Bu Yuni dan Bu Fitria tentunya tentang media sosial yang ada saat ini? Kalau media sosial yang buat kalau untuk buat sih bagi aku bisa memotivasi orang di sana ya. Jadi tahu loh kita ini belajarnya kayak gini loh. Terus jadi semangat juga bahwa belajar Quran itu nggak harus dari kecil, tapi kita di umur segini juga belum terlambat
Iya benar. Kalau Bu Fitria tetap selalu masuk konten juga kan? Nah, berarti besok maksudnya kayak aku juga harus bisa gitu ya. Tetap apa namanya? Ada itikat baik untuk aku harus lebih belajar lagi. Minimal itu tuh menjadi penyemangat untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya pernah nggak sih iri sama teman-teman? Katakan gini, teman kerjaku hari Sabtu Minggu liburan ke Gulaga katakan. Kita kok harus ngaji gitu. Kalau dibandingin sama ngaji nggak Iya. iri. Oh, kenapa kok nggak iri? Ya kan masih bisa cari hari lain. Oh, Tapi kalau oh. ngaji belum tentu juga. Ya intinya itu takut ketinggalan. Oh, takut ketinggalan. Kayak apapun takut ketinggalan. Iya, Pokoknya harus betul, berangkat. betul banget. Walaupun di kelasnya itu masih terbata-bata satu ayat katakan. Kita kan masih kiroah ya. Fasenya masih kiroah di Al-Baqarah katakan. Kita masih awal-awal. Nah, walaupun terbata-bata nggak kena mental tuh. Enggak sih. Enggak lah. Ya saling menguatkan aja ya. Jadi katakan entah diulang ribuan kali pun tetap aman ya. Karena di rumah pun kita ngulang sendiri. Iya. Kita Oh, kan kalau sampai rumah juga kita ulang lagi tadi apa yang kita baca tadi di markas Hufaz ini. Ntar nih kita pasti ngulangin lagi di rumah gitu sampai berkali-kali gitu. oh, tapi nggak pernah ada bosnya. Nggak pernah. Iya sih. Orang kadang kayak gini. Ini belajar nih di markas kan kadang sampai 2 jam gitu Iya. ya belajar. Terus nanti malamnya aku baca tapi ternyata masih ada yang lupa. Aku kadang sampai telepon. Oh iya. Video call kadang gitu buat bahas itu. Oh, pelajaran tadi apa Iya, gitu ya? iya. Jadi kita saling ini koreksi. Ntar dia baca. Ini aku udah betul belum gitu. Iya, saling koreksi aja gitu. Oh. Iya, orang kan namanya umur dia kan sering lupa. Aku kan pelupa ya. Kadang kan mau sih gimana bikin namun sing endi ya gitu kan lupa. Akhirnya aku telepon nih. Bener nggak aku berhentinya di sini? Bener nggak ambil nafasnya di sini kayak gitu kan? Barangkali temannya ada yang ingat gitu. Saling membantu sih. Oh, berarti walaupun aslinya itu asiknya di markas Hufaz kayak gitu ya. Maksudnya kita nggak monoton hanya belajar, nggak belajar Al-Quran, tapi ilmu apapun kita belajar bareng-bareng. Seringnya itu masalah tabarakallah sampai kemana-mana ya, sampai membuka geledah apapun ini terbuka semua gitu ya. Nah, terus ini apa sih pelajaran terbesar setelah kita mendalami Al-Quran? Oh, ternyata aku loh bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik dalam hal apa? Misalkan baik dalam hal kita lebih taat kepada suami, baik dalam hal kita itu ternyata kita lebih birrul walidaynya lebih dapat ya, karena dengan ketenangan Al-Quran itu. Lebih bisa ngontrol emosi sih kalau aku. Oh, lebih bisa ngontrol emosi. Iya, emosi bukan nangis loh ya. Kayaknya yang tadinya gampang banget marah kayak gitu loh. Kayak sama anak semisal apa mungkin sama suami mungkin pernah juga kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah sangat berkurang. Oh, dengan kita belajar Al-Quran itu. Iya. Oh, berarti efeknya itu sudah ngaruh ke diri kita sendiri gitu ya. Sejauh ini itu yang dirasakan. Tapi pernah nggak sih ketika kita katakan tadi pernah sensitif sama suami katakan kan loh ngaji bain apa ora teyeng pernah nggak ngomong kayak gitu? Maksudnya suami yang nanya. Iya. Kalau suami sih nggak pernah nanya begitu. Cuma pernah memang awal-awalnya mungkin karena kan kalau hari Senin sampai Jumat kan kerja, kepinginnya kalau Sabtu ya udah di rumah aja kamu gitu. Iya. Tapi kan ternyata aku ikut ini pengajian. Nggak usah lah jauh-jauh ikut ke sana-sana, di sini juga ada. Cuma kan di tempat aku ngajinya bukan ini tahsin. Oh. Cuma ngaji baca Yasin bareng-bareng aja Oh, gitu Yasin loh. Pak. Kalau aku kan berpikir ya kalau baca itu baca sendiri kan insya Allah bisa di rumah gitu. Kalau ini kan ada pembelajaran pembetulan. Makanya aku bilang ini kan pembetulan beda dengan ngaji yang di sana gitu. Kalau kamu bisa ngajarin nggak apa-apa. Kamu bisa nggak? Aku balik nanya ke suami. Ya nggak bisa sih. Makanya dia sekarang justru nyemangatin malah kalau belum waktunya berangkat. Mau udah jam segini kok kamu belum berangkat? Oh, itu berarti kuncinya. Iya. Berarti kuncinya kenapa Bu Fitri itu berangkat paling pertama ya ada dukungan dari suami, ya kan? Nah, apakah itu juga didapatkan di Bu Yuni? Kalau aku lebih ke hubungan apa ya? Kalau soalnya
dulu kan kalau habis sholat maghrib tuh aku sukanya kan paling cuma wiridan. Terus habis itu selesai terus aku ngajarin anak itu kembali ke rutinitas. Tapi semenjak aku ngaji, Iya. terus aku takut nanti intinya pengen diulang-ulang terus biar bener. Makanya itu aku setiap habis sholat maghrib aku pasti ngaji, tapi di itu namanya apa sih, yang di itu sama suami Talaki ya disimakin. terus nanti suami yang itu loh itu jadi gurunya itu Ya, itu loh, jadi ibaratnya apa ya, aku punya sekarang udah ada tambahan kesibukan sendiri sama suami yang menuju ke Al-Quran gitu Oh, lah, Masya gitu. Allah. Jadinya sama-sama belajar sih sebenarnya ya. Misalnya kadang aku lupa bacaannya apa gimana, nanti dibetulin sama beliau gitu. Oh, Masya Jadinya Allah. lebih, nanti habis itu sampai azan isya terus baru langsung sholat isya terus baru itu. Jadi dulu kan enggak, Itu setiap hari. Insya Allah, Oh, setiap itu mulai hari. dari kapan, Bu? Ya semenjak ngaji di sini. Di markas Oh, Sufan. iya, berarti ada hikmahnya ya. Maksudnya ternyata keterangan itu bukan hanya di markas tok, tapi sampai dalam hubungan rumah tangga kita pun itu Iya, dilakukan ngaruh, gitu ya. ngaruh ya. Oh, Jadi gimana ya? Jadi komunikasinya aku sama suami sekarang bukan hanya sekedar ekonomi ya. ya. Tapi itu Keren. bahas ke apa namanya? Bahas ke masalah huruf hijaiyah Iya. juga. Terus cara bacanya gimana gitu. Intinya ke tahsin gitu. Oh, ya. Masya Allah, luar biasa berarti ya. Bukan hanya di diri kita tapi bisa merambah ke keluarga inti kita, setelah itu baru ke teman-teman kita. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih mendalami ayat yang ngena banget? Kan Al-Quran itu banyak banget suratnya ya, suratnya banyak, ayatnya banyak. Nah, pernah nggak ada value ayat yang kok ini ngena banget ya, kok ternyata seperti ini ya, pernah nggak dalemin? Ya pernah, pasti pernah. Itu Apa pas ayat lagi apa? sulit-sulitnya kalau Oh, pas lagi sulit-sulitnya. nah, jadi maksudnya itu awal kita tadinya nggak tahu itu maksudnya ayat itu tadinya nggak tahu, padahal ayat itu pastinya harusnya udah tahu ya, kita kan orang Islam, tapi ternyata baru tahu ya itu setelah kejadian-kejadian itu. Kejadian kita ngalamin yang lagi down banget Ya. akhirnya kan kita sering belajar. Paling ayat di surat Al-Baqarah ayat yang kedua 86. Oh, Masya Allah. Ayat terakhir ya. Ngomong-ngomong gini, aslinya target kita kan satu muka atau satu setengah muka gitu ya, tapi ternyata ada di fase kita baca ayat itu susah banget, nggak jadi-jadi ya. Kalau kita membetulkan 1-2 orang selesai. Nah, dalam satu kelas 7 orang katakan, itu tuh nggak jadi-jadi. Nah, tapi kita tetap greget gimana caranya itu harus jadi. Naik bahasa makan itu kayak kita goreng apa, kita masak apa, tapi itu balo, maksudnya setengah mateng, nggak mateng beneran, padahal belajar udah 2 jam loh. Nah, itu gimana, maksudnya masih tetap kita mau ayat itu terus atau tetap kok orang lanjut gitu ya, Enggak, pengennya diulang sih. sampai kapanpun gitu. Ya, pokoknya sampai makhraj dari hurufnya itu bener gitu pengennya. Kita nggak ngejar banyaknya ya, tapi betulnya. Oh, kualitasnya harus bagus dulu gitu ya. Tapi apa yang dilakukan insya Allah yang terbaik ya. Jadi nek ngomong-ngomong tuh kayak ini apa yang ada di celutukan-celutukan kita di markas Sufat ya. Ya udah, intinya kayak gini, semua yang kita belajar metodenya begini gitu ya. Oke, jadi kira rampung-rampung ya. Nah, mungkin kita cukup sampai di sini aja. Nanti next episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.